Ya gitulah, rusak, udah padam, nggak usah lagi hidup. Jadi mau beli baru atau mau diservis laptopnya? Kalau servis ya kan, pasti nggak lama juga bakal rusak, terus servis. Kalau tuh nggak di mana di daerah sini yang jual laptop tapi bagus, bisa tahan lama gitu. Ada sih di tempat teman aku di Hatekia. Kamu mau? Tapi yang uangnya itu bisa dicicil. Kalau uangnya sekarang berapa kayaknya nggak cukup. Kayaknya bisa deh dicicil. Soalnya kemarin aku beli laptop aku masuk kuliah juga dicicil. Oh, kamu mau lihat sana? Boleh? Sekarang aja ya? Ya. Oke, kita beres dulu. Ya. Ayo set. Penjualan cicilan adalah penjualan yang dilakukan secara berangsur-angsur untuk memperoleh suatu barang berdasarkan kesepakatan antara pembeli ataupun penjual dalam jangka waktu tertentu. Penjualan cicilan berbeda dengan penjualan tunai. Perbedaan yang paling utama yaitu penjualan cicilan identik dengan adanya down payment atau DP yang akan dibayarkan pembeli terhadap penjual pada awal transaksi dan jumlahnya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan penjualan tunai. Sedangkan apabila pembeli melakukan pembelian secara tunai, maka pembeli harus menyediakan sejumlah uang kas berdasarkan harga produk tersebut dan jumlah uang kas tersebut harus disediakan dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan down payment pada penjualan cicilan. Penjualan cicilan sangat bermanfaat bagi pembeli maupun penjual sama-sama memperoleh keuntungan. Keuntungan yang pertama bagi penjual yaitu produk barang di suatu toko tersebut akan cenderung lebih laris apabila menawarkan adanya penjualan cicilan. Karena pembeli akan lebih tertarik dengan adanya penjualan cicilan tersebut dikarenakan pembeli tidak harus mengeluarkan sejumlah kas yang cukup besar pada awal transaksi tersebut. Yang kedua, penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memiliki barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan sejumlah dana yang cukup besar. Kelemahannya yaitu pada penjualan cicilan adanya risiko piutang yang tidak dapat tertagih. Sedangkan keuntungan bagi pembeli atas penjualan cicilan adalah pembeli tidak harus menyediakan sejumlah kas yang cukup besar pada saat transaksi tersebut. Yang kedua, pembeli akan jauh lebih ringan dengan adanya penjualan cicilan karena uang yang dikeluarkan pada saat awal transaksi tersebut tidak cukup besar. Kemudian adapun kelemahan dari penjualan cicilan terhadap pembeli, yang pertama yaitu adanya sanksi atas keterlambatan pembayaran cicilan berdasarkan jatuh tempo. Contohnya dikenakannya denda berdasarkan persentase yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Denda tersebut sudah termasuk konsekuensi atas keterlambatan pembayaran angsuran. Nah, kelemahan yang kedua harga dari penjualan cicilan dengan penjualan tunai biasanya cenderung lebih mahal penjualan cicilan. Seperti contoh, harga rice cooker berdasarkan penjualan tunai sebesar 200.000, tetapi berdasarkan penjualan cicilan dengan angsuran 6 bulan dengan jangka waktu angsuran 6 bulan dan biaya per bulan yang dikeluarkan sebesar 50.000, maka totalnya 300.000. Nah, harga dari rice cooker tersebut apabila dibeli dengan penjualan cicilan senilai 300.000, apabila penjualan tunai sebesar 200.000. Penjualan cicilan jauh lebih mahal karena
penjual akan melakukan pembebanan bunga terhadap produk tersebut atau produk yang dicicil. Metode pencatatan akuntansi penjualan cicilan ada dua, yaitu metode yang diakui pada saat terjadinya penjualan cicilan, dan yang kedua metode diakui apabila saat terjadinya angsuran secara tunai. Metode yang pertama, apabila terjadi penjualan cicilan, biasanya menjurnal account receivable dan mengkredit penjualan cicilan serta mengkredit pengakuan laba atas penjualan cicilan tersebut. Sedangkan untuk metode yang kedua akan mendebit account receivable dan mengkredit penjualan cicilan dan akan mengkredit laba yang akan ditangguhkan. Nah, perbedaannya adalah yang pertama, metode pertama langsung mengakui adanya laba, sedangkan metode kedua dia tidak mengakui laba terlebih dahulu melainkan ditangguhkan, yang mana di akhir periode tersebut akan direalisasikan. Ini saya ke laptopnya. Oh, ini Ya, ini temanku Sally yang kemarin laptopnya rusak. Katanya dia mau beli laptop di sini. Soalnya karena aku pernah beli laptop di sini, boleh tolong dibantu? Boleh. Baik kak, kakak nyari laptop yang gimana? Kak, kalau laptop yang untuk mahasiswa kira-kira merek apa ya Kak yang bagus? Kalau saran aku untuk mahasiswa sih kak, merek yang bagus tuh Asus ya kak. Oh, untuk Asus. Kira-kira rank harganya itu berapa nih Kak? Tergantung kakak mau seri yang mana. Tapi kalau saran aku untuk mahasiswa itu seri VivoBook 14 kak, yang ini. Yang ini kak. Oh, ini spesifikasinya gimana ya Kak? Untuk spesifikasinya kak, ini RAM-nya 8GB, penyimpanan 512GB, habis itu kameranya 720 pixel, dan layarnya 14 inci. Untuk ketahanan baterainya kak bisa tahan sampai 16 jam. Untuk metode pembayarannya boleh dibayar cicil nggak ya Kak? Boleh kak, toko kami juga menyediakan metode pembayaran cicilan. Kalau untuk pembayaran cicilan, saya harus membuat pengajuan apa Kak? Untuk pembayaran cicilan kakak harus mengisi formulir kak. Ini kak formulirnya yang harus kakak isi. Oke Kak. Ya. Untuk persyaratan yang lain ada nggak ya Kak? Selain mengisi formulir ini sebagai persyaratan utama kami, kakak juga harus membayar uang mukanya sebesar 30% dari harga jual dan biaya administrasi sebesar 200.000 kak. Jadi kira-kira saya harus bayar berapa nih Kak per bulan? Untuk pembayaran per bulan itu biaya bunganya 20% di luar uang muka kak. Habis itu jangka waktunya 12 bulan. Kasus yang terjadi adalah seperti ini, di mana pada tanggal 13 Desember 2023, Store Ara menjual satu unit laptop merek Asus VivoBook S14 dengan harga tunai yaitu 13 juta rupiah, di mana uang muka sebesar 30% dari harga jual laptop tersebut. Bunga secara periodik diperhitungkan berdasarkan dari sisi harga kontrak yaitu sebesar 20% setahun dari sisa harga jual. Dan ditambah biaya administrasi yang dibebankan yaitu sebesar Rp200.000, di mana jangka waktu cicilan ini dibayarkan selama 12 bulan pencairan. Maka hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan transaksi ini adalah sebagai berikut. Maka dengan itu kita mengetahui harga laptop tunai yaitu 13 juta dengan uang muka 30% dikali 13 juta yaitu 3.900.000, maka sisa harga jual laptop tersebut adalah 9.100.000 dan bunga 20% dikali 9.100.000 yaitu 1.820.000 dengan biaya administrasi yang dibebankan yaitu sebesar Rp200.000. Maka total sisa piutang dari pembelian laptop tersebut adalah 11.120.000 dengan harga pokok penjualan cicilan yaitu 10.400.000.
Maka kita mengetahui besar piutang penjualan cicilan tersebut adalah 11.120 dibagi dengan 12 bulan, yaitu dengan pembulatan 927.000 per bulan. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah menggunakan metode penetapan laba kotor yang mana diakui pada setiap saat periode penjualan, karena penjualan tersebut masih dianggap sebagai penjualan biasa. Maka dari transaksi di atas, toko ARA akan melakukan pencatatan penjualan cicilan dengan jurnal sebagai berikut. Jurnal yang pertama adalah pada saat transaksi terjadi, yaitu pada tanggal 13 bulan Desember 2023, di debit installment sales receivable sebesar 13 juta dan di kreditnya adalah installment sales sebesar 13 juta juga. Jurnal yang kedua adalah pada saat uang muka diterima, di mana pada tanggal 13 Desember 2023 di debit cash sebesar 3.900.000 dan di kreditnya adalah installment sales sebesar 3.900.000 juga. Nah, jurnal yang selanjutnya adalah pada saat menerima cicilan pertama hingga cicilan berikutnya, di mana di debit adalah cash sebesar Rp926.667 dan di kredit adalah installment sales receivable sebesar Rp758.333. Angka ini didapatkan dari sisa harga jual laptop, yaitu 9.100.000 dibagi dengan 12 bulan. Selanjutnya yang dikredit adalah interest income, yaitu Rp151.667. Angka ini didapatkan dari 101.820 dibagi dengan 12 bulan. Selanjutnya yang dikredit adalah administrasi income, yaitu 16.667 didapatkan dari 200.000 dibagi dengan 12 bulan. Maka pada tanggal 31 Desember 2007, perusahaan akan membuat jurnal koreksi untuk pembayaran 12 kali cicilan, yaitu dengan di debit installment sales receivable sebesar 2.020.000. Angka ini didapatkan dari jurnal yang dikredit, yaitu interest income sebesar 1.820 ditambah dengan administrasi income sebesar Rp200.000. Selanjutnya perusahaan akan membuat jurnal adjustment, di mana di debit adalah installment sales COGS sebesar 10.400.000 dan pada kreditnya installment sales delivery sebesar 10.400.000. Nah, jurnal yang terakhir adalah perusahaan akan membuat closing journal atau jurnal penutup pada tanggal 31 Desember, di mana jurnal penutup yang pertama adalah di debit installment sales sebesar 13 juta dan di kreditnya adalah installment sales COGS sebesar 10.400.000 dan gross profit of installment sales deferred sebesar 2.600.000. Jurnal penutup yang kedua adalah di debit gross profit of installment sales deferred sebesar 780.000 dan di kreditnya adalah gross profit of realization installment sales sebesar 780.000. Angka ini didapatkan dari presentasi gross profit, yaitu 20% dikali dengan 3.900.000. 3.900.000 itu adalah uang muka yang diterima oleh perusahaan, dianggap sebagai cicilan yang tertagih. Dan jurnal yang terakhir itu adalah di debit gross profit of realization installment sales sebesar 780 dan di kredit adalah income summary sebesar 780.000. Oke deh, saya isi formulirnya dulu ya Kak. Oke, Kak. Kak, ini formulirnya sudah selesai saya isi. Mengenai biaya administrasi dan uang mukanya tadi, boleh saya yang kirim via transfer nggak Kak? Boleh, Kak. Untuk pembayarannya nomor rekening saya ya, Kak. Oh, oke Kak. Boleh langsung ditransfer, Kak. Ini sudah saya transfer ya Kak? Oke, Kak.
Silakan Kak, ini laptopnya udah bisa dibawa, semoga dapat digunakan dengan bijaksana. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak atas bantuannya. Saya pergi dulu. Ya, terima kasih Kak. Break it all down.